Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salimah yang dirahmati Allah, sahabat Salimah yang disayangi Allah, sahabat Salimah yang mendapatkan kemuliaan dari Allah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu besar nikmatnya kepada kita semua, hingga Allah memperkenankan kembali kita mereguk nikmatnya Ramadan, kembali memperkenankan kita mereguk cinta kekuranan kita kepada Allah. Maka kesempatan ini kita pakai untuk mereguk kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita di bulan yang mulia ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan juga para penerus perjuangan risalah beliau. Ada pesan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an terkait dengan indikator kebahagiaan hidup di dunia. Jadi ada 7 indikator kebahagiaan hidup di dunia menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Yang pertama adalah qalbun syakiran. Apa itu? Hati yang selalu bersyukur. Ya, hati yang selalu menerima kondisi apapun, yang qanitat. Ya, sehingga tidak mempunyai ambisi yang berlebihan, tidak ada stres, tidak ada tekanan apapun. Inilah nikmat yang kita rasakan ketika kita mempunyai hati yang selalu bersyukur. Mensyukuri segala apapun yang Allah berikan kepada kita, mensyukuri segala apapun keadaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga menjadi hati ini tenang, menjadi hati yang selalu merasa bersyukur kepada Allah. Ini adalah salah satu indikator kebahagiaan dunia. Apa yang keduanya? Yang keduanya adalah al-azwaju salihah, yaitu pasangan hidup yang soleh ataupun soleha. Ya. Ketika pasangan merupakan pasangan yang soleh atau pasangan yang soleha, maka akan berupaya menciptakan suasana rumah tangga yang harmonis, menciptakan suasana rumah tangga yang menyenangkan, saling menghormati, saling menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangannya masing-masing, sehingga hidupnya menjadi tenang, sehingga hidupnya menjadi bahagia. Karena apa? Karena bersyukur dengan pasangannya masing-masing. Yang ketiga adalah al-auladul abrar. Itu apa? Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Doa anak soleh itu adalah doa yang dikabulkan oleh Allah, yang insya Allah akan membahagiakan kedua orang tuanya kelak, yang menjadi amal jariah seorang anak yang soleh untuk orang tuanya. Ketika anak berbakti kepada orang tua, akan menyejukkan hati kedua orang tua, menjadi qurrata a'yun bagi kedua orang tuanya. Tidak ada yang lebih membahagiakan bagi orang tua ketika anaknya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, anak yang taat kepada Allah, anak yang selalu menjalankan segala perintah Allah, karena landasannya adalah takwa kepada Allah. Yang keempat, yang menjadi indikator kebahagiaan kehidupan di dunia adalah al-bi'atus salihah, yaitu apa? Lingkungan yang kondusif, lingkungan yang sangat kondusif untuk keimanan kita. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk selalu bergaul dengan orang-orang soleh yang selalu mengajak kepada kebaikan dan mengingatkan kita bila salah. Maka pilihlah bi'ah, pilihlah lingkungan yang menjadikan keimanan kita menjadi istiqomah kepada Allah, yang ketika kita berbuat salah ada yang mengingatkan, ya, sehingga hidup ini menjadi bahagia. Kenapa? Karena kita terjaga dari segala bentuk kesalahan. Kenapa? Karena ketika kita berbuat salah ada yang mengingatkan kita. Yang kelima adalah al-malul halal, atau harta yang halal. Bukan banyaknya harta, tapi halalnya harta yang dimiliki. Harta yang halal akan menjauhkan kita dari godaan syaitan. Hati menjadi bersih, suci, dan kokoh, sehingga ini membuat ketenangan dalam hidup kita. Karena harta yang halal itu adalah barokah. Karena harta yang halal itu menjadikan
pemiliknya itu tenang, tidak dikejar-kejar dengan rasa bersalah ketika harta didapat dengan cara yang halal. Yang selanjutnya, yang keenam adalah tafaqquh fiddin atau semangat memahami agama. Dengan belajar ilmu Islam, dengan mempelajari agama, maka kita tahu koridor-koridor kehidupan kita, sejauh mana Allah memerintahkan kita, sejauh mana Allah melarang kita dalam berbuat, sejauh mana kecintaan kita kepada Allah. Ketika cinta kita kepada Allah semakin besar, maka kita akan menjaga diri kita dari segala perbuatan maksiat. Nah, cinta inilah yang memberikan cahaya bagi hati kita, cinta kepada Allah. Yang ketujuh adalah umur yang barokah. Artinya umur kita semakin tua menjadikan kita semakin soleh, menjadikan kita semakin tawadhu, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Setiap detik yang diisi adalah dengan amal solehnya. Semakin tua, semakin merasa rindu untuk bertemu Sang Pencipta, yaitu Allah Azza wa Jalla. Inilah semangat hidup orang-orang yang barokah usianya. Maka ketika 7 hal ini sudah kita miliki, inilah kebahagiaan hidup di dunia. Semoga Allah memberikan ketujuh indikator ini kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi orang yang bahagia dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk saya sendiri, sehingga Allah memperkenankan kita menjadi hambanya yang bertakwa dan menjadi hambanya yang pantas untuk memasuki surganya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.